dengan tujuan mencari pekerjaan harian. Tapi untuk jenis pekerjaan ini itu adalah pekerjaan harian atau pekerjaan lepas, atau lebih diistilahkan dalam bahasa gaulnya itu adalah freelance. Jadi kalau kalian yang masuk kerja berarti kalian mendapatkan gaji. Kalau kalian yang tidak masuk kerja berarti kalian tidak mendapatkan gaji. Jadi hitungannya itu per hari. Jadi untuk besaran gajinya nanti di sana mereka akan menjelaskan kepada kalian jika memang mereka membutuhkan tenaga kerja harian. Seperti apa pekerjaan di sana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Saya selalu berharap kalian semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentu saja bagi kalian yang melamar di PT IWIP ini masih menunggu lamaran pekerjaan dipanggil. Kalian pasti bertanya-tanya, Pak, ada nggak pekerjaan harian yang bisa Bapak rekomendasikan untuk kita-kita ini yang menunggu pekerjaan? Bahkan ada yang minta solusi, gimana Pak agar kita bisa dapat uang saat kita ini menunggu pekerjaan. Jadi misalkan ada yang butuh tenaga harian seperti pekerjaan kos-kosan dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian bisa silahkan. Kalau saya dulu ya kuli panggul, ya saya pergi ke Lukolamo itu cari pekerjaan pikul kayu di sana. Itu sakit. Jadi jangan lagi ngoni coba. Kalau ngoni coba ngoni menangis, tara sanggup. Kalau hanya body tahu isi dan body tempe kayak ngoni kong mau bapikul kayu, mangkali ngoni menangis di atas gunung sana. Jadi itu solusi yang pertama yang saya berikan untuk kalian semua. Jadi sebelumnya bagi kalian semua yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten seputar informasi lowongan pekerjaan di PT IWIP kepada kalian semua. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa latar di belakang Bapak ini tidak pernah berubah? Bapak tidak pernah cari lokasi yang baru atau buat konten di dalam perusahaan? Oke, saya katakan sekali lagi, di tempat ini saja sudah susah, Pak, untuk tingkat berisik. Di depan sana itu ada orang membuat bangunan tapi belum kerja, makanya saya harus buat konten itu pagi di sini. Di depan itu lagi ada pemotongan kayu, itu sebentar ini sekitar 1 jam lagi sudah ada yang membunyikan suara sensor di sana. Makanya saya ini berburu setiap hari itu pagi saya harus bangun ke sini dulu buat konten. Di tempat lama saya itu di pantai, suara ombak berisik. Kalian tidak akan simak, saya pun yang membawa materi tidak akan fokus. Begitu. Di perusahaan lebih berisik lagi. Suara mesin, suara trailer, suara loader, suara forklift. Apakah kalian bisa dengar apa yang saya sampaikan nanti? Selain itu, kita tidak bisa membuat konten di area perusahaan tanpa izin. Karena saya ini masih belum mau dorang PHK, makanya saya konten pernah saya buat di dalam kawasan PT IWIP. Selain tidak bisa membuat di sana, nyawa saya pun nanti terancam. Karena kalau kita membuat konten, kita tidak tahu kita jalan atau kita duduk di tempat yang berbahaya, terlindas mobil, matilah kita. Di IWIP itu trailer kalau muat barang puluhan ton, Pak. Jadi hati-hati. DT membawa nikel puluhan ton, bahkan ada 33 ton. Jadi maukah Anda membuat konten di dalam perusahaan tapi nyawa Anda terancam? Hati-hati. Oke, kita tinggalkan untuk pertanyaan yang tadi, kenapa saya hanya membuat konten setiap hari di sini. Itu dia jawaban yang sudah saya berikan kepada kalian semua. Jadi ini mungkin informasi yang kalian nantikan juga dari saya, dan saya berikan sedikit paparan kepada kalian semua bagaimana agar bisa mendapatkan pekerjaan harian. Ada satu perusahaan yang berdiri di Halmahera Tengah ini, yaitu PT Huawei Nikel Kobalt. Itu mereka tidak membuka lamaran secara resmi, tetapi bagi kalian yang mau mencoba peruntungan atau mencoba mencari pekerjaan harian di PT Huawei ini, saya mau merekomendasikan kepada kalian semua. Jadi kalian itu perlu menyiapkan hanya kartu keluarga, KTP.
sertifikat vaksin kedua. Kalau kalian yang menunggu lamaran masih lama dari PT IWIP, kalian bisa mencoba alternatif di sana. Bagaimana cara kita untuk bisa akses ke PT Huawei sementara tidak ada pintu masuknya? Jadi untuk pintu masuk ke PT Huawei itu, pintu pertama itu, kalian pasti akan takut masuk. Kenapa saya katakan kalian itu akan takut? Karena pintu masuk utama PT Huawei itu dari Makobrimob. Itu pintu masuk di situ. Pintu masuk yang kedua itu dari depan Bandara Cekel. Itu ada pintu kecil, biasa ada security di situ. Kalian bisa tanya, "Pak, saya mau masuk nih, kasih masuk lamaran harian di sana." Siapa tahu saja, tanya-tanya dulu sama security di sana. Jadi nanti kalau kalian yang mau pemasukan berkas, ini ada videonya itu. Nah, itu di video ini saya paparkan sedikit. Jadi kalau kalian yang mau masuk ke PT Huawei itu, ini dia video yang saya putar di sini. Nah, itu pintu masuk dari depan Makobrimob. Nah, kalian bisa lihat dulu PT Huawei. Jadi pintu masuk dari situ. Nanti sampai di situ kalian itu teriak saja. Teriak sekeras-keras mungkin. Panggil dorong bakalai. Supaya dong pantat telinga sampai nganapi pantat telinga tuh lombo. Otomatis kalian harus bertanya dulu. Kalian tanya baik-baik ke, mungkin ada penjaga di situ, "Pak, mohon maaf, saya mau ke sana cari pekerjaan harian di PT Huawei." Seperti itu, Pak ya. Jadi kalau kita maksudnya baik, walaupun kita datang di mana saja, pasti diterima, Pak. Kalau kita dengan niat baik-baik, kita sampaikan baik-baik, ya otomatis diizinkan. Untuk pintu kedua tadi yang saya katakan dari depan Bandara Cekel itu ada pintu kecil saja. Di sana bisa kalian tanya security dulu. Kalian tanya langsung ke security, saya mau ke kantor PT Huawei untuk mencari pekerjaan harian. Siapa tahu ada, Pak. Oke, nanti security pasti akan izinkan. Tidak mungkin security tidak izinkan. Pasti dia akan izinkan kalian semua untuk masuk ke PT Huawei dengan tujuan mencari pekerjaan harian. Tapi untuk jenis pekerjaan ini itu adalah pekerjaan harian atau pekerjaan lepas, atau lebih diistilahkan dalam bahasa gaulnya itu adalah freelance. Jadi kalau kalian yang masuk kerja berarti kalian mendapatkan gaji. Kalau kalian yang tidak masuk kerja berarti kalian tidak mendapatkan gaji. Seperti itu. Jadi hitungannya itu per hari. Jadi untuk besaran gajinya nanti di sana mereka akan menjelaskan kepada kalian jika memang mereka membutuhkan tenaga kerja harian. Seperti apa pekerjaan di sana? Baik, saya jelaskan sedikit. Kalau untuk tenaga kerja harian ini rata-rata yang dibutuhkan di sana bagian konstruksi. Jadi kalau kalian yang punya talenta sebagai seorang welder, siapa tahu di sana kalian bisa istilahnya orang unjuk gigi. Tunjukkan skill kalian sebagai seorang welder. Kalau di PT IWIP kalian harus buktikan dengan surat pengalaman kerja sebagai welder minimal 1 tahun. Kalau nanti kalian diterima sebagai tenaga kerja harian di PT Huawei tadi, ya siap-siap kalian harus tunjuk gigi di sana. Jadi kalau untuk informasi lamaran dan pendaftaran itu tidak melalui nomor HP dan juga tidak melalui email rekrutmen. Bahkan PT Huawei tidak membuka lowongan pekerjaan itu secara umum. Karena melalui pengalaman-pengalaman teman-teman kemarin juga dalam grup saya, ada yang sudah bekerja di PT Huawei sebagai harian, mereka menceritakan seperti itu kepada saya. Semoga saja informasi dari saya bisa bermanfaat untuk kalian semua dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Bye-bye.